Bab 3083. Panggil ayahmu keluar. Di langit berbintang, Mileye berjalan dengan pedangnya dan di sampingnya ada Quincy. Kali ini yang dituju keduanya adalah alam semesta optik. Akademi Guanxuan semakin besar, dan masalah internal juga semakin besar. Kali ini, mereka akan mendirikan lembaga umum baru dan menggunakannya sebagai landasan untuk mengatur seluruh Akademi Guanxuan. Quincy tiba-tiba berkata, model kami saat ini adalah setiap cabang mengatur alam semesta dan dunia di berbagai tempat, dan mereka sepenuhnya mandiri dalam hal keuangan. Model ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah lembaga umum kami menghemat waktu dan tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tenaga dan sumber daya keuangan untuk mereka. Sisi negatifnya adalah dalam jangka panjang, mereka secara bertahap akan melepaskan diri dari peraturan lembaga umum. Terlebih lagi, ketika lembaga umum menjadi lemah, cabang-cabang ini pasti akan menimbulkan masalah. Mereka akan bertindak melawan satu sama lain, atau bahkan memberontak dan meninggalkan akademi. Pada saat itu, alam semesta Guanxuan kita yang bersatu akan terpecah menjadi alam semesta kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mileye berkata, apa maksudmu? Quincy tersenyum dan berkata, pusatkan kekuatan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, melemahkan kekuatan cabang. Quincy mengangguk. Di cabang tidak boleh lagi ada dekan dan hanya boleh ada satu dekan, yaitu dekan lembaga umum. Dalam suatu cabang dapat didirikan lembaga kebudayaan dan pendidikan yang dipimpin oleh cabang tersebut, namun lembaga kebudayaan dan pendidikan tersebut harus didirikan oleh lembaga umum. Selain itu, mungkin terdapat dua wakil penyuluh kebudayaan di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan kedua wakil penyuluh kebudayaan tersebut juga harus ditunjuk oleh personel yang ditunjuk oleh lembaga umum. Mileye berpikir sejenak lalu berkata, metodemu sangat bagus. Dalam hal ini, cabang harus mematuhi perintah lembaga umum. Quincy mengangguk sedikit. Selain itu, ada beberapa tempat yang keberadaan akademi sama sekali tidak diperlukan, seperti akademi lokal kecil yang bisa langsung dihilangkan. Alam semesta yang besar, hanyalah sebuah akademi. Mendengar ini, Mileye sedikit mengernyit, dalam hal ini, apakah jumlahnya terlalu sedikit? Quincy memandang Mileye, banyak. Karena kita harus membiarkan kekuatan lain ada. Akademi Guanxuan kita bukanlah kerajaan feodal dan tidak bisa dimonopoli oleh satu keluarga. Kita harus membiarkan kekuatan lain ada. Tentu saja, ketertiban harus dibangun oleh akademi kita, dan selama mereka yang mengikuti pengatur ketertiban kita, mereka bisa eksis. Mileye terdiam. Quincy melanjutkan, jika satu keluarga mendominasi dan tidak membiarkan kekuatan lain ada, maka hanya ada satu cara, yaitu menghancurkan semua kekuatan kecuali Akademi Guanxuan. Mileye menggelengkan kepalanya, tentu saja ini tidak akan berhasil. Quincy mengangguk, tujuan kami adalah membuat alam semesta berkembang lebih baik. Hanya jika ratusan aliran pemikiran dapat berkembang maka alam semesta bisa menjadi lebih baik. Mileye tersenyum dan berkata, ya. Quincy tersenyum tipis dan melanjutkan, jika akademi menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, kekuatan-kekuatan itu akan secara aktif berusaha untuk bergabung. Bahkan jika mereka tidak bergabung, mereka akan meminta orang-orangnya untuk bergabung. Sederhananya, di akademi seorang pemimpin harus kejam tetapi juga baik hati. Untuk mengatur alam semesta, seseorang harus setengah kejam dan setengah baik hati. Mileye berkata, aku lebih mengkhawatirkan masalah internal akademi. Korupsi. Setelah melihat korupsi di sekte Taoisme, dia sebenarnya sangat ketakutan. Dia tahu bahwa seringkali, sifat manusia sangat rakus dan keserakahan tidak ada dasarnya. Quincy menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa sepenuhnya mencegah hal semacam ini.
Ini adalah sifat manusia. Tidak ada yang bisa menghancurkan keserakahan sifat manusia di dunia. Kita hanya bisa membatasinya dan itulah hukumnya. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, sifat individu manusia mengejar kelangsungan hidup dan reproduksi, keserakahan, kepentingan pribadi, keegoisan, ini semua adalah aspek dari sifat manusia. Oleh karena itu, ada moralitas di dunia dan fungsi moralitas adalah untuk mengekang kemanusiaan individu dan mencapai tujuan, keharmonisan dalam kelompok dan kesejahteraan, namun tidak semua orang memiliki moralitas. Terkadang kita masih membutuhkan undang-undang. Undang-undang adalah landasan moral untuk menjaga eksistensi kelompok. Sederhananya, hukum adalah jaminan minimal fitrah manusia. Mengetahui bahwa setiap orang mempunyai hal-hal kotor di hatinya, boleh saja dipikir-pikir, tapi jangan dilakukan. Jika berani melakukannya, harus dihukum. Milei berkata dengan suara yang dalam, jadi, kita harus merumuskan seperangkat hukum yang lengkap. Quincy mengangguk, ya, Nona Vero sudah menangani masalah ini. Setelah ide kasarnya keluar, kita akan berkumpul lagi, lalu mendiskusikannya dan membuat keputusan akhir. Milei mengangguk sedikit, oke. Quincy tersenyum dan berkata, namun, aku harus mengingatkanmu bahwa tidak ada kesempurnaan di dunia. Kalaupun akademi menjadi ketertiban baru, pasti akan ada masalah seperti ini di masa depan. Yang bisa kita lakukan hanyalah sedikit memperbaiki masalah tersebut sedikit demi sedikit. Milei tersenyum dan berkata, tentu saja. Quincy berkata lagi, kami membutuhkan lebih banyak talenta, semua jenis talenta. Oleh karena itu, aku mulai merekrut talenta dari seluruh alam semesta atas nama akademi. Sederhananya berarti rekrutmen. Selama ada orang-orang berbakat, apapun bakatnya, dapat datang ke Akademi Guanxuan untuk melamar. Milei tersenyum dan berkata, apakah ada orang di sini yang melamar? Quincy mengangguk, banyak. Lagi pula, kami memberi banyak. Mendengar ini, Milei tertawa. Quincy melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, sebenarnya, aku tidak tahu seperti apa alam semesta di masa depan jika kita terus seperti ini. Milei tersenyum dan berkata, selama keadaannya tidak bertambah buruk. Quincy tersenyum dan berkata, benar. Milei tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tiba-tiba menyadari bahwa sejak mendirikan akademi, aku hampir tidak melakukan apapun. Sebagai dekan, aku sangat tidak kompeten. Quincy menggelengkan kepalanya, jika bukan karenamu, akademi kami pasti sudah lenyap. Apakah kamu benar-benar mengira bahwa aliran sekte Taoisme pemilik pena kebenaran agung adalah ketertiban? Bisakah kita menoleransi pemberontakan yang terang-terangan di akademi kita? Milei terdiam. Quincy melanjutkan, keberadaanmu adalah fondasi keberadaan akademi. Milei tersenyum dan berkata, apapun yang terjadi, kamu tetap berkontribusi paling besar. Dia tahu bahwa tanpa Quincy dan Quilla, akademinya tidak akan pernah berdiri. Quincy tersenyum, lalu berkata, ngomong-ngomong, aku sedang mengatur ulang suatu kekuatan dan kekuatan ini adalah Skynet. Milei sedikit terkejut, Skynet. Quincy mengangguk, ya, Departemen Intelijen. Departemen Intelijen sebelumnya tidak lagi cukup, jadi aku ingin membangun kembali Departemen Intelijen, seperti jaringan yang mencakup seluruh alam semesta. Milei berkata, siapakah pemimpin intelijen? Quincy tersenyum dan berkata, aku akan mengikutimu. Milei tertawa dan berkata, oke. Jangan bilang, dia memang butuh Departemen Intelijen seperti ini, kalau tidak akan mudah mengelola akademi di masa depan. Tentu saja, Departemen Intelijen ini harus dikelola dengan baik, jika tidak, keberadaannya pasti akan sangat menakutkan. Quincy tiba-tiba berkata,
tentu saja, aku butuh uang sekarang. Uang. Ekspresi Mileye membeku. Quincy memandang Mileye dan tidak berkata apa-apa. Mileye tersenyum pahit, sebenarnya aku tidak punya banyak. Quincy berkata dengan serius, kamu menyumbangkan uang dan kami menyumbangkan tenaga. Apakah menurutmu ini adil? Mileye terdiam. Quincy langsung mengulurkan tangan kanannya. Aku tahu bahwa selama periode ini, kamu pasti telah memperoleh banyak hal. Berikan semuanya kepadaku. Tentu saja, aku tidak akan mengambil semuanya darimu. Kamu dapat menyimpannya untuk dibelanjakan untuk dirimu sendiri. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bisakah tinggalkan sedikit? Quincy berkedip, berikan semuanya padaku dulu. Mileye. Pada akhirnya, Mileye menyerahkan cincin penyimpanan. Tidak mungkin, pendirian Akademi Guanxuan memang membutuhkan biaya yang besar dan jika ia menyimpan uangnya, tidak akan banyak gunanya. Namun, dia tidak membayar semuanya dan meninggalkan 1 miliar kristal Dao untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Mileye masih sangat senang. Setelah mendapatkan cincin penyimpanan dari Mileye, Quincy sangat senang. Dia tidak menyangka Mileye akan menghasilkan banyak uang setelah beberapa lama tidak bertemu dengannya. Banyak sekali. Memikirkan hal ini, Quincy melirik Mileye, sepertinya dia harus membiarkan orang ini keluar sendirian untuk sementara waktu. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye dan Quincy tiba di alam semesta optik. Saat datang ke alam semesta optik, Mileye terpana karena menemukan energi spiritual di tempat ini sangat melimpah. Tidak hanya itu, tidak ada makhluk spiritual di alam semesta ini sekarang, yang ada hanyalah alam semesta primitif. Mileye memandang Quincy dan Quincy tersenyum dan berkata, alam semesta ini pernah hancur. Setelah ratusan juta tahun, ia mulai pulih dan sekarang baru saja pulih. Oke, jadi kami sangat beruntung, karena tempat ini cukup besar dan tidak hanya itu, ia juga memiliki banyak jalur spiritual. Mileye mengangguk, kalau begitu kita harus bergerak cepat, jika tidak, pasti akan ada sesuatu yang diinginkan banyak orang di tempat ini. Quincy tersenyum dan berkata, orang-orangku telah menempati tempat ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengiring beberapa master untuk mengontrol di sini. Mileye mengangguk, dia hendak berbicara. Pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Haha, alam semesta yang benar-benar baru. Mendengar ini, Mileye dan Quincy mendongak dan melihat seorang pria paruh-baya datang dari langit tidak jauh dari sana. Pria paruh-baya itu rupanya juga melihat Mileye dan Quincy. Dia memandang mereka dan sedikit mengernyit, siapa kalian? Mileye tersenyum tipis, alam semesta Guanxuan, Mileye, Quincy. Alam semesta Guanxuan. Pria paruh-baya itu tampak tenang dan berkata, belum pernah mendengarnya. Mileye berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kami menemukan tempat ini lebih dulu. Mendengar hal itu, pria paruh-baya itu mencibir dan berkata, sungguh menarik. Apakah yang pertama kali kamu temukan itu milikmu? Tahukah kamu bahwa di antara para benda ilahi di dunia, bersemayam Tuan yang kuat? Mileye melirik pria di tengah dan berkata, menulis atau seni bela diri, pilihanmu. Pria paruh-baya itu melambaikan lengan bajunya, dan aura yang kuat menyapu. Dia menunjuk ke arah Mileye dan berkata sambil tersenyum, kamu berani sombong di depanku di alam ketertiban kecil, sungguh konyol. Sudah kubilang, jika aku membunuhmu, itu berarti menindas yang lebih muda dan kehilangan statusmu. Ayo, biarkan ayahmu keluar dan aku akan memberi pelajaran pada putranya untuknya. Kamu ingin memberi pelajaran pada anakku untukku. Selain itu, ruang dan waktu tiba-tiba retak, dan saat berikutnya,
Seorang laki-laki berkemeja biru dan berjubah perlahan keluar, dan di samping laki-laki tersebut juga terdapat seorang perempuan berkemeja ungu dan rok panjang. Mileye bersambung.